Pemirsa Intens Investigasi. Rasa bahagia kini sedang dirasakan oleh Ruben Onsu karena di tengah konfliknya dengan Sarwendah yang masih terus memanas, dirinya pada hari ini, Sabtu 15 Agustus, mendapatkan kejutan ulang tahun yang ke-43 tahun. Suasana hangat pun dirasakan oleh Ruben Onsu karena kejutan ulang tahun dilakukan oleh Betran Peto dengan membawakan kue ulang tahun untuk Ruben Onsu. Namun di sisi lain, di tengah konflik rumah tangga yang masih terus bergulir dengan sang mantan suami, Sarwendah kembali terlihat aktif melakukan sesi siaran langsung atau live di media sosialnya. Kehadirannya di depan kamera ini pun langsung menarik perhatian publik. Ya, meski situasi pribadinya sedang menjadi sorotan, Sarwendah tetap tampil profesional dan fokus berinteraksi dengan para fansnya sepanjang siaran berlangsung. Usai menyelesaikan sesi live tersebut, Sarwendah menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan khusus. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan moral di tengah situasi sulit yang sedang dihadapinya. Lantas, apa kata kuasa hukum Ruben Onsu terkait bukti kuat yang dimiliki untuk hadapi Sarwendah di persidangan? Dan apa tanggapan praktisi hukum Agustinus Nahak terkait rencana Ruben Onsu lakukan audit penggunaan dana anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar bahagia kini tentu saja sedang dirasakan oleh Ruben Onsu karena hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 genap berusia 43 tahun. Dan yang lebih membahagiakan lagi adalah karena tepat di momen pertambahan usianya tersebut, Ruben Onsu dapat kejutan ulang tahun dari Betran Peto ditemani kekasihnya serta kerabat lainnya, memberikan kejutan spesial di hari ulang tahunnya ke-43. Dan seperti inilah kebahagiaan yang dirasakan Ruben Onsu saat momen haru dan bahagia tersebut. Saya kan ulang tahun kan, panjang umur, sehat selalu dan berkah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Namun di sisi lain, di tengah konflik yang masih memanas dengan sang mantan suami, Ruben Onsu, Sarwendah diketahui kembali aktif melakukan sesi live. Usai menyapa para fansnya, Wendah pun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan untuknya. Berikut adalah ungkapan terima kasih yang disampaikan oleh Sarwendah. Thank you ya kalian yang udah nonton, beli dan kasih gift di live aku. Selain dukung aku, kalian juga dukung UMKM Anak Indonesia. Jangan lupa tag aku ya kalau paketnya udah sampai. Sebelumnya, Sarwendah juga sempat berbagi cerita jika kini dirinya sudah kembali beraktivitas normal. Di samping kesibukannya mengurus anak, mantan personel Cherrybelle ini juga kembali gencar berjualan lewat fitur live di akun media sosialnya. Wendah mengaku sangat terharu saat mengetahui bahwa kolom komentarnya masih dibanjiri kiriman love putih dan hadiah dari warganet sebagai bentuk dukungan nyata. Bisa menyapa kembali para fans di tengah situasi saat ini, diakui Sarwendah membawa kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Gimana Ci? Banyak yang support. Masih sama kerja gitu, cuman kan ada kerjaan yang mungkin live-nya baru balik lagi gitu. Kalau kerjaan yang lain masih sama, masih kerja. Yang aku lihat sih malahan banyak komen
Love Putih. Kalau misalnya dari fans Sanju biasanya mereka suka komen Love Putih, sama banyak yang ngasih gift yang aku lihat malahan karena bentuknya lucu-lucu, jadi kan nggak jadi terlihat gitu kan, karena di layar tuh ada gambar game-game kan gitu. Jadi ya senang, terharu, dan pastinya sangat appreciate orang-orang yang masih selalu ada. Senang bisa berinteraksi sama. Tidak hanya itu, di tengah konfliknya dengan Ruben Onsu terkait hak asuh anak, Sarwendah juga terlihat mengajak kedua putrinya, yaitu Thalia dan Tania, berlibur ke luar negeri. Hari ini kita lagi menjalan-jalan main Disneyland bareng sama anak-anak. Dadah, hai kiddos. Wow, cahaya luar biasa. Sementara itu, di sisi lain, aktris sekaligus selebgram Emma Waroka kedapatan memberikan sebuah pesan menohok. Pesan tersebut diduga kuat ditujukan untuk Sarwendah yang dinilai publik masih terus menuntut nafkah fantastis dari Ruben Onsu, meski keduanya kini sudah resmi bercerai. Pihak Ruben Onsu juga sempat membeberkan rincian biaya bulanan fantastis rumah Sarwendah yang tetap Ruben penuhi tanpa mengeluh pasca bercerai. Jadi ini nih ada pemikiran yang absurd ya, pemikiran yang tidak benar ini dari mantan istrinya RO. Mantan istri RO masih membebani RO seperti layaknya RO itu masih suaminya dia. Padahal sudah ada akta 39, akta yang terbaru setelah bercerai. Pasangan itu setelah bercerai putus semuanya sayang. Kedua, lu gak bisa minta duit, minta jajan lagi sama mantan tuh kagak bisa. Udah bukan hak kita itu. Udah bukan kewajiban dia. Jadi kalau masih elu minta semua apa yang ada di rumah elu, semua kebutuhannya ke mantan suami, elu salah itu. Selain nafkah anak, Ruben turut membiayai perawatan anjing peliharaan sebesar 9,5 juta rupiah, sarang burung walet 9,3 juta rupiah, hingga urusan buah, kebersihan, serta sopir. Namun, di balik tanggung jawab besar tersebut, pihak Ruben mempertanyakan mengapa hingga kini ia masih dipersulit untuk bertemu anak-anaknya. Berikut penuturan lengkap sang kuasa hukum, Minola Sebayang. Kalau kita misalnya boleh reminding gitu ya. Ini ada pengeluarannya dia itu ini sekitar 243 juta gitu misalnya. Ini ya 243 juta ini ya. Ini udah diperbesar ya, tapi ada dasarnya. Di 243 juta ini kan ada yang memang menurut kami itu sesuatu hal yang wajar gitu lah, misalnya ya. Uang gedung tahunan sekolah gitu misalnya, ini masih wajar. Anak 3 pokok. Nah, berarti artinya masing-masing anak itu juga ada allowance-nya lah gitu untuk kepentingan anak ini, karena 3 orang pada waktu itu Onyo juga masih di sana ya, 70 juta. Lalu ada uang sarang burung 9,3 juta ya. Kemudian ada laundry gitu. Ya, ada gaji driver 7,3 ya. Terus kemudian ada dogi 9,5 juta, ada buah 7,8 juta. Ya, jadi ada kebersihan 5,2 juta. Jadi sebenarnya gaji para pekerja di situ. Nah, jadi sebenarnya kan ini yang ditanggulangi oleh Ruben selama ini sebenarnya kan bukan uang nafkah anak nih. Ya, padahal harusnya kan yang menjadi tanggung jawab Ruben kan adalah anak. Tapi kalau kita lihat ini kan ini sama seperti rumah tangga yang belum bercerai. Itu pun Ruben tidak mengeluh. Tapi apakah itu membuat Ruben bisa bertemu dengan anaknya atau berkumpul dengan anaknya? Tidak gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini dia masih menunda untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban yang seperti ini yang tidak seharusnya semua dibebankan ke Ruben itu, ya wajar saja karena dia berpikir bahwa saya dimintai banyak kewajiban untuk atas nama anak, tapi anaknya mana? Nggak pernah ada sama saya, ini anaknya di mana? Ini mana anaknya mana ini? Kan begitu artinya itu. Komunikasi aja susah kan begitu ya. Di chatnya April balasnya Mei kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya Ruben berpikir ya saya tunda aja dulu karena harus clear.
Lantas, apa kata kuasa hukum Ruben Onsu terkait bukti kuat yang dimiliki untuk hadapi Sarwendah di persidangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers. Sementara itu, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menegaskan jika pihaknya memiliki bukti yang kuat untuk menghadapi persidangan lanjutan terkait perebutan hak asuh anak melawan Sarwendah. Penegasan Minola ini merupakan buntut dari pernyataan pihak Sarwendah yang melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, menyatakan tidak kalah siap dan bahkan mengklaim memiliki dokumen medis serta hasil laboratorium asli untuk meladeni dalil-dalil Ruben dalam persidangan. Ya, jadi ayolah kalau memang kita ingin semuanya itu kita sampaikan di ruang persidangan, kita sampaikan di ruang persidangan. Jangan kita ingin terlihat hebat dan menang di ruang publik dengan isu itu tanpa memikirkan bahwa konsekuensinya akan sangat panjang. Karena itu akan berdampak kepada anak-anak. Katanya menjaga anak-anak. Nggak apa-apa, karena kan mungkin boleh-boleh saja dong orang merasa bahwa kekuatannya dari sekian banyak kelemahannya adalah hal tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya kemudian dengan percaya diri mereka mengatakan akan kita buktikan dalam ruang persidangan, ya kan nggak bisa kita cegah. Tapi kan nggak perlu dong artinya itu disampaikan berulang-ulang, ya. Bukan karena kami khawatir, bukan karena kami takut, bukan karena kami menghindar. Ada hal-hal yang perlu kita jaga. Termasuk senjata kartu as seperti itu dong yang nanti juga pada waktunya ketika mediasi itu gagal. Iya banyak lah. Boleh diceritakan. Iya banyak lah. Ya, artinya kan kalau misalnya bukti-bukti yang kami sampaikan itu kan sebenarnya kan itu bukti-bukti yang tidak berkaitan sama sekali dengan hak pengasuhan anak. Bukti mengisi isi rumah di Cilanda kan gak ada kaitannya dengan hak asuh anak. Iya kan? Bukti biaya renovasi gak ada kaitannya juga dengan masalah hak asuh anak gitu loh misalnya. Ya. Terus kemudian bukti tentang tiket misalnya, bukti tentang adanya lelang kan gak ada kaitan dengan hak asuh anak. Jadi artinya bukti-bukti yang kami keluarkan itu ini masih belum bukti-bukti yang akan berkaitan langsung dengan gugatan hak asuh anak gitu. Jadi jangan khawatir gitu loh. Jangan sedih ya, jangan mereka berpikir wah apalagi senjatanya gitu. Nah, ini orang-orang yang nggak paham ya. Ada juga orang yang ngaku-ngaku dirinya paham tapi yang dia sampaikan sesuatu ketidakpahaman gitu. Tapi ya kita nggak usah tanggapi lah. Sebenarnya ini kita nggak bicara masalah kartu as atau nggak kartu as. Semua bukti menurut kami itu adalah kartu as. Tidak hanya itu, Minola Sebayang juga mengungkapkan rencana pihaknya untuk meminta transparansi dan audit penggunaan dana nafkah anak yang disalurkan kepada Sarwendah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendapatkan penjelasan sekaligus transparansi penggunaan dana tersebut. Lantaran nominal nafkah yang ditagihkan dinilai fantastis, yakni mencapai 200 juta rupiah hingga 263 juta rupiah per bulan. Ya, belum lagi tentang pertanggungjawaban penggunaan uang nafkah pendidikan anak yang 200 juta lebih kurang itu yang sudah ditagih-tagih oleh Ruben, termasuk pertanggungjawaban kartu kredit gitu ya. Banyak orang bilang, oh ini suami macam apa mungkin. Ini bukan suami. Ini mantan suami yang menitipkan uang biaya pemeliharaan dan nafkah anaknya kepada sang mantan. Uang itu hak siapa? Secara hukum, secara etika, secara moral, itu adalah hak anak. Ya. Jadi wajar dong kalau misalnya kemudian kita minta pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran yang diberikan kepada anak melalui mantan. Ya, wajar sekali saya kira. Ya, bukan artinya itu kita mengungkit-ungkit. Ini aja nggak pernah mereka buktikan gitu loh.
Mereka datang dengan satu pernyataan, semua akan dibuktikan dalam persidangan, semua dibuktikan dalam persidangan. Harusnya konsisten dong. Semua hal dibuktikan dalam persidangan. Nyatanya tidak. Bagi kami ini suatu hal yang penting. Kenapa penting? Karena ini untuk menunjukkan, untuk mengukur amanah nggak orang yang diberikan amanah ini dalam bukan hanya mengasuh anak, tapi dalam hal mengelola keuangan yang diperuntukkan untuk anak. Ya, kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan berarti kan nggak amanah. Coba tanya orang-orang yang paham apa itu arti kata amanah. Nah, karena kalau kita bicara dengan orang yang nggak ngerti kata amanah, dia nggak tahu. Minola juga menantang balik pihak-pihak yang menyebarkan riwayat kesehatan penyakit 3 huruf di ruang publik. Minola lagi-lagi juga menegaskan jika pihaknya akan meluruskan semua fakta yang dinilai telah memojokkan Ruben langsung di hadapan majelis hakim dalam persidangan berikutnya. Ketika kuasa hukum S itu bicara tentang penyakit ya 3 huruf misalnya, dia bilang mungkin Bang Minola lupa gitu ya, karena dulu S masih terikat suami istri, sehingga sebagai istri dia mengetahui semua hal termasuk laporan kesehatan gitu misalnya ya. Ini kan menurut saya kan tidak sinkron dengan apa yang menjadi persoalannya, karena persoalan yang kemudian ini digoreng oleh masyarakat itu kan apapun yang mereka katakan untuk mencari pembenaran, faktanya hati kecil mereka juga pasti tahu. Saya menunjukkannya ke host bukan ke kamera, dan itu adalah isi chat ya isi chat dari S ke Ruben ya. Apakah isi chat seseorang itu dapat dikatakan sebagai satu bukti adanya sesuatu hal? Contohnya misalnya kalau saya ngechat misalnya, bayar hutangmu gitu misalnya. Apakah itu langsung menjadi satu fakta dan bukti bahwa seseorang itu punya hutang? Tidak. Itu harus dibuktikan dengan hal-hal lain lebih lanjut, sehingga akhirnya apa yang dikatakan dalam chat itu menjadi sesuatu yang relevan gitu ya. Nah, mereka mengatakan, wah bukan kita, tapi mereka ngomong sendiri keluar, isi chat itu bukan hoak. Baru masuk tentang bukti. Nah, tapi kan mereka harus bisa membedakan durasi chat itu adalah durasi setelah mereka tidak terikat dalam perkawinan lagi. Ya. Kalau mereka mengatakan mereka memiliki bukti ketika mereka masih terikat suami istri, maka kan harusnya jika ada, bukankah semua orang itu harus diperiksa? Kan begitu, ya? Bukankah orang yang ada di sekitar Ruben pada waktu itu juga harus menunjukkan hasil tesnya? Nah, kalau misalnya kemudian orang-orang yang bersinggungan dengan Ruben pada saat itu, bahkan berinteraksi sebagai suami istri, melakukan hubungan suami istri misalnya, harus juga diperiksa. Nah, kalau misalnya kemudian hasil pemeriksaannya itu sama dengan hasil yang dimiliki oleh Ruben, misalnya non-reaktif, lalu di mana persoalannya? Kan begitu. Jadi ini bicara masalah periode gitu. Kita bicara periodenya itu setelah perceraian, mereka bicara periode masa perkawinan. Ini kan udah nggak sinkron gitu loh. Itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuktikan sesuatu, ya harusnya jangan hal-hal yang kita anggap itu menguntungkan kita gitu ya, dan kita masih menganggapnya menguntungkan kita, kan begitu ya. Saja yang dibuktikan. Ayo dong, buktikan hal-hal lain yang seperti apa mereka tuduhkan. Dari bukti kuat yang dimiliki kubu Ruben untuk hadapi Sarwendah di persidangan. Lalu bagaimana tanggapan praktisi hukum Agustinus Nahak terkait rencana Ruben Onsu lakukan audit penggunaan dana anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.
Di sisi lain, rencana Ruben Onsu untuk melakukan audit kepada Sarwenda terkait penggunaan dana untuk anak-anaknya ternyata mendapat sokongan penuh dari praktisi hukum Agustinus Nahak. Dukungan ini diberikan agar tercapai transparansi keuangan, serta memastikan dana tersebut benar-benar dipakai untuk kepentingan anak, sekaligus menghindari keberadaan pihak-pihak lain yang diam-diam ikut menikmati keberadaan uang tersebut. Berikut penjelasan Agustinus Nahak. Pertama saya perlu jelaskan bahwa saya bicara dari sisi praktisi ya, dan juga Dewan Perlindungan Perempuan dan Anak. Bahwa di dalam satu perkawinan, apalagi perkawinan secara undang-undang, artinya ketika bercerai ada hak dan kewajiban yang harus kedua belah pihak harus taati. Yang pertama itu terkait dengan masalah hubungan hukum. Artinya hubungan hukum antara Ruben dan Sarwenda sebenarnya sudah diputuskan. Artinya mereka sudah bercerai, itu bukan lagi suami istri. Yang kedua, nanti akan dibahas sekarang adalah soal harta gonogini dan kembali lagi terkait dengan hak asuh anak. Di sini yang kita mau soroti adalah sebagai Dewan Etik Perempuan dan Anak. Saya sih setuju bahwa awalnya bahwa memang anak di bawah 12 tahun memang sebaiknya dirawat, diasuh oleh ibunya. Yang kedua, bahwa kalau dalam hal perlindungan anak memang itu sudah memenuhi syarat ya. Tapi ternyata Sarwenda prestasi terhadap Ruben. Yang mana harusnya seminggu itu kan harusnya 3 kali ya Pak Ruben harus bertemu, ternyata kan tidak. Dan yang kedua ada kehadiran orang asing di tempat itu. Dan akhirnya ada live yang anak itu ternyata diduga dilibatkan atau terlibat. Artinya mengganggu sekolah, mengganggu waktu istirahat, ya kan? Semuanya pasti terganggu. Yang berikut lagi bahwa akhirnya Ruben mengambil sikap untuk menggugat terkait dengan hak asuh anak. Dan menurut saya wajar sebagai seorang ayah kalau melihat memang ini ada hal-hal yang akan mengganggu mental anak dan psikis anak ke depan. Sebagai Dewan Perlindungan Anak, saya juga melihat itu, sehingga memang sewajarnya ketika Ruben menggugat. Ruben juga di sini saya juga mau menyampaikan kepada Ruben. Ternyata setelah saya dapat informasi, Ruben ternyata beberapa bulan terakhir tidak memberikan nafkah kepada anak itu karena posisinya dia dibatasi untuk bertemu sama anak-anak. Itu nggak boleh. Apapun masalah si Ruben, Sarwenda sama Ruben, tidak boleh berpotensi untuk masalah anak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers